'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Pernah nggak sih kalau kalian ngerasa nonton film tuh rasanya tuh bener-bener wow, ini film gila, keren banget. Gimana ya cara buatnya? Nah, I want to tell you about it. And yep, here's the thing. Kenalin, aku Renata Syafira Ramadhani dan aku adalah mahasiswa S1 Film dan Animasi dari Universitas Negeri Surabaya. Dan kali ini aku bakalan ngasih tahu tentang sinematografi. Nah, apa sih teknik sinematografi itu? Nah, sinematografi sendiri merupakan teknik menggabungkan antara gambar satu dengan gambar yang lainnya, akhirnya menjadikan sebuah gambar yang benar-benar menyatu dan merata dan menjadikan itu sebuah cerita. Jadi misalnya kalau kalian lihat gambar, misalnya nih ada gambar kereta, habis gitu tiba-tiba ada gambar seorang pemeran. Nah, itu harus menjadi satu dan itu namanya teknik sinematografi. Jadi kalau misalnya kalian lihat sebuah film itu benar-benar rata banget, kayak dari segi visual bagus, dari segi cerita bagus, itu adalah pekerjaan dari sinematografer yang sangat-sangat bagus. Akhirnya dia menciptakan karya yang sangat berhasil dan tentunya sinematografer itu sangat memiliki tanggung jawab yang sangat baik karena dia mencakupi semua aspek dari perfilman tersebut. Bayangin aja, sebagai sinematografer, mereka yang menjadi sinematografer itu harus mencakupi semua hal-hal yang di bidang aspek film tersebut, dari narasi, visual, dan lainnya. Jadi sebagai seorang sinematografer, kita kalau misalnya menjadi sinematografer harus berkomunikasi secara baik kepada tim-tim yang lain agar menciptakan karya yang sangat bagus dan maksimal hasilnya. Tapi sinematografer juga harus kenalin banyak alat loh, jadi nggak cuma sekedar skill komunikasi aja yang penting. Bayangin jadi sinematografer tapi kamu nggak ngerti apa-apa. Nah, kita sendiri jangan pakai kamera yang asal aja kalau mau bikin film loh ya. Tapi kalau misalnya mau cari ciri khas baru, boleh banget. Nah, ada 3 kamera yang digunakan di zaman sekarang. Yang pertama ada motion picture kamera, yang kedua ada video kamera, yang ketiga ada digital kamera. Kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai digital kamera. Kenapa tuh? Karena menurut aku digital kamera itu hasilnya bener-bener vintage banget, kayak old banget gitu. Nah, udah dulu ya soal sinematografinya. Kan tadi aku udah jelasin banyak nih. Sekarang aku mau bahas sinematografer favoritku, yaitu Christopher Doyle. Nah, siapa sih Christopher Doyle itu? Christopher Doyle adalah seorang sinematografer asal Australia yang sudah lama terjun di dunia perfilman Hong Kong loh, dan dia itu udah aktif sekitar dari tahun 1980-an. Nah, kenapa sih si Christopher Doyle ini bisa terkenal? Nah, dia itu dikenal dengan gaya visualnya yang dinamis dan kontribusinya yang sangat signifikan terhadap sinema Asia loh. Jadi aku juga punya dong salah satu karya dari Christopher Doyle yang aku sangat suka, yaitu Chungking Express. Alasannya tuh simple banget, karena penulisan karakter yang bagus serta visual yang pas diambil tuh bener-bener memanjakan mata banget, bener-bener retro vibes dan ala-ala 90-an gitu. Tapi emang diambil 90-an sih, dan menurutku di tahun segitu itu udah the best banget. Nah, Christopher Doyle sendiri juga dikenal karena penggunaan warna dan cahaya yang inovatif seperti yang aku bilang tadi, makanya itu aku suka banget. Nah, dari warna-warna itu tuh menciptakan suasana dan atmosfer yang baru. Ia juga kerap mendobrak batasan sinematografi tradisional, bereksperimen dengan berbagai stok film, lensa, dan teknik kamera untuk menciptakan efek visual yang unik seperti yang di film aku sebutkan tadi. Sekian dari aku, Renata Syafira Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.